Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa materi pada sore hari ini bisa menambah satu wawasan kita untuk uzlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada sore hari ini kami akan mengambil satu judul, yaitu janganlah kau berkecil hati atau susah hatimu tatkala orang lain banyak yang mencemoohmu atau banyak yang membencimu, mencacimu, tatkala dirimu berkemas-kemas untuk menuju dan bertemu Allah yang dirasa tidak sama dengan keyakinan orang lain pada umumnya. Bapak Ibu, ketika saat satu jiwa sadar diri untuk berkemas-kemas melakukan perjalanan suci menuju pada Allah, itu memang tantangannya luar biasa. Mengapa saya katakan tantangan luar biasa? Karena satu sisi pada umumnya orang-orang disibukkan, wa mal hayatud dunya illa lahwun la'ibun wa lahwun. Kebanyakan hati manusia itu diajarkan dan karakternya menganggap bahwasanya kebutuhan duniawiyah itulah hal yang amat penting dan terutama. Satu sisi seperti itu. Sedangkan hatimu menjauh daripada itu. Ini hati banyak umumnya manusia menganggap kau sudah tidak waras lagi. Ini kalau terjadi antara perjalanan hati hanya menuju pada Allah juga jasadmu, pasti mereka mencemooh. Sebab orang yang mengadakan satu perjalanan menuju dan bertemu Allah itu ada kalanya mereka tidak hanya hatinya meninggalkan urusan dunia, juga jasadnya. Dan juga ada mereka
yang hatinya saja meninggalkan kesenangan dunia sedangkan jasadnya tidak. Lah, pas Anda diletakkan Allah pada yang pertama, ini bertolak belakang dengan prinsip orang-orang pada umumnya. Akhirnya dia membencimu, mereka menjauhimu, bahkan mereka mencemoohmu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, padahal satu jiwa orang yang sudah sadar diri tentang betapa pentingnya keutamaan hati pada Allah, prinsip yang paling mendasar harus meninggalkan selain Allah hati tersebut. Tatkala Anda dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, Anda jangan khawatir dibenci orang yang tidak sepaham. Anda jangan berkecil hati tatkala banyak orang atau orang dekat dirimu menjauh dari dirimu. Biarlah proses seperti itu berlalu. Ingat, namanya badai itu pasti berlalu. Jangan gara-gara kau dibenci orang dekatmu, kemudian kau takut dengan bencian orang lain, akhirnya tujuan sucimu terhambat, bahkan balik ke belakang. Jangan. Ingat, rahmatul am sumun qatilun. Penghambaan, pujaan dari satu masyarakat pada dirimu iku sumun qatilun, racun yang mematikan. Padahal banyak umum orang itu suka kalau dipuja orang lain, padahal kebanyakan manusia itu ingin mulia di mata orang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi janganlah kau susah tatkala banyak orang lain yang membencimu gara-gara hatimu sudah berjalan menuju jalan Allah dan bertemu, lebih-lebih orang dekat kamu. Jangan, ya, jangan takut, jangan gelisah dan sebagainya. Terus berjalanlah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu prinsip, ya. Jangan lantas kau mengatakan perjalanan saya itu berat. Kalau sebab apa? Orang dekat saya itu tidak sepaham, kemudian membenci, mengucilkan, bahkan jangankan orang, laler aja belum nemplek, ya. Dan itu merupakan satu proses perjalanan Anda yang harus Anda lewati. Jangan lantas justru Anda berhenti, apalagi kembali balik ke belakang,
eman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang manis dan pahitnya satu perjalanan hatimu menuju pada Allah, itu memang sengaja Allah menghadapkan berbagai macam ujian, cobaan terhadap dirimu, karena tidak semulus apa yang kita ucapkan ternyata ketika saat kita jalani ternyata bagaimana. Subhanallah, kalau dikatakan berat ya berat, kalau dikatakan ringan ya ringan. Itu semua tergantung diri kita masing-masing. Tapi ingat dalam satu hal, perkara seberat apapun, tatkala kita istiqomah selalu untuk menjalankan amanah Allah ini, hal yang seberat apapun itu nanti akan menjadi ringan. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah, intinya pertama, ketika saat satu jiwa menjalankan perintah Allah, yaitu perjalanan fitrah ini, tidak semudah yang kau bayangkan. Di situ penuh dengan kerikil-kerikil tajam, duri yang siap untuk menancap. Lah hati sudah berani meninggalkan selain Allah. Tatkala di tengah-tengah banyak umat yang tidak satu prinsip terhadap hatimu, memang sih dianggap berat ya berat. Makanya tadi saya katakan siap menghadang kerikil yang tajam, duri yang menancap. Tapi jangan takut dengan hal itu, karena semua badai pasti berlalu. Kita nikmati dengan ikhlas dan ridho apa yang telah dihadapkan Allah terhadap kita. Allah memberikan satu ujian terhadap kita. Allah itu juga tidak ngawur, ya, apalagi terhadap calon kekasihnya. Makanya mau jadi kekasih itu diuji dulu, nggak ujuk-ujuk langsung jadi kekasih. Ada pengujian terlebih dahulu, ya, nggak tiba-tiba langsung dijadikan kekasih. Enggak, ada diuji dulu bagaimana kita menghadapi satu ujian apapun itu, baik datangnya dari istri, anak, atau harta benda, atau hal ketika saat Anda melakukan zuhud khusus, atau ketika saat Anda bermimpi. Yang mimpi atau zuhud khusus itu Anda diperjalankan di makom mukasyafah, ya. Ini satu ujian, makom dimana penuh dengan karomah yang kesemuanya itu kalau Anda tidak waspada akan terbuai di dalamnya. Supaya kita tidak terbuai di dalamnya, satu kata kunci: pegang teguh terus tali menuju pintu musyahadah. Itulah sirul asror. Terus lakukan, terus lakukan. Dan yang kedua, ingat, seberat apapun ujian yang kau hadapi, baik secara makom muhadharah atau makom mukasyafah, ingat satu hal, bahwasanya badai pasti berlalu. Semuanya itu
pasti Anda lewati dan Anda tinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait janganlah kau bersedih hati, susah, takut manakala banyak orang lain mengucilmu dikarenakan prinsip hatimu tidak sama dengan banyak manusia pada umumnya. Hanya dua prinsip manusia itu hatinya. Satu, menganggap bahwasanya hal yang amat penting adalah duniawiyah. Yang satu, yang nomor dua, hal yang amat penting adalah urusan ukhrawiyah. Artinya banyak manusia yang hatinya menjadi budaknya nafsu, dan ada juga manusia yang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri hadzanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.